Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam kebaktian pagi hari ini. Istimewa dalam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita ada kesempatan untuk mengikuti penyerahan anak dan saudara-saudara yang ada di luar yang membutuhkan firman penyerahan. Silakan masuk dalam ruangan untuk dapat menikmati firman Tuhan, memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada sidang jemaat saya ingin perkenalkan anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Berdasarkan surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 716-PA-L harusnya strip B, nomor tahun 98, telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Jalan Lema Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak perempuan, betul, anak perempuan, bernama Selene Bersih. Sebutannya begitu? Iya. Bahasa Itali dengan bahasa daerah saya hampir sama. Iya, banyak samanya. Lahir di Albenga, Itali, tanggal 25 Mei 1997. Alamat Puri Widya Kencana, J2 nomor 2, Citra Raya, Surabaya. Ayah Eduardo Bersih, Ibu Emi Duyati. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdo Ngalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pongdo Ngalemba, dan surat ini akan saya serahkan untuk digunakan pada hari-hari kemudian. Mohon surat ini disimpan dengan sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama kepada kedua orang tua dari anak yang akan diserahkan ini, bahwa penyerahan anak ini tidak sekedar peraturan yang ada di dalam gereja, tetapi yang terutama adalah kebutuhan seorang manusia hidup di bumi ini. Mulai ia dalam kandungan, dilahirkan, kemudian nanti menjadi dewasa, menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna di tengah-tengah masyarakat yang ada di bumi ini, di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Dalam ayat ini kita mendengar suatu rangkaian perjalanan hidup seorang manusia ini benar-benar dalam pengaruh perhatian Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, sebenarnya mulai ayat 22, tapi saya akan baca mulai ayat 23 dan selanjutnya. Bunyi demikian: karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dua kelahiran kita menemukan di sini, yaitu pertama lahir dari rahim ibu sebagai manusia yang wujudnya sekarang ada di tengah-tengah kita, yang sedang dipangku oleh ibunya dan akan diserahkan kepada Tuhan. Kelahiran secara manusia tidak lebih daripada setangkai bunga, tidak lebih daripada sejemput rumput yang bisa menjadi kering, yang tidak tahan dengan pengaruh angin, tidak tahan dengan pengaruh panas teriknya matahari, tidak tahan dengan pengaruh banjirnya hujan keras yang akan turun melanda dunia ini. Tetapi suatu kelahiran baru, lahir dari firman. Inilah yang sekarang dialami oleh anak ini. Ia diserahkan kepada Tuhan.
tidak sekedar secara peraturan manusia, tetapi dia diserahkan berdasarkan firman Tuhan. Kita berdoa dalam kesempatan ini supaya firman yang disampaikan pada pagi hari ini merupakan suatu kuasa yang melahirkan anak ini menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar dimiliki oleh Tuhan, tidak terpengaruh dengan binasanya bumi ini, tidak terpengaruh dengan binasanya dunia dengan segala isinya, tetapi akan menjadi seorang anak yang bisa bertahan sebab ia berada di dalam rumah Allah. Di dalam pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 10, beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Mulai ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan dan tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini tabiat manusia yang dilahirkan dari daging. Manusia ini mempunyai tabiat semacam ini. Hanya besar kecilnya tingkatan dosa ini itu tidak sama bagi semua manusia. Ada yang terlalu berkelebihan sampai disebut dia seorang penjahat, seorang penipu, seorang yang munafik, seorang yang pemfitnah. Begitu banyak dosa-dosa ini, sehingga jikalau dosa itu berkelebihan di dalam kehidupan manusia, seringkali kita dia disebut seorang kriminal. Tetapi kalau dosa itu sedikit, kita katakan orang itu baik. Tetapi sesungguhnya tidak seorang pun yang baik. Tuhan bicara, tidak seorang pun yang baik, hanya Tuhan yang baik, sebab Tuhan tidak punya dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Tapi dalam penyerahan anak ini, saudara-saudaraku, dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mau menguasai kehidupan kita agar dosa merupakan benih yang ada di dalam daging ini akan semakin terkikis sampai pada saatnya dosa itu tidak berkuasa, dosa itu habis, dan dosa itu tidak menguasai manusia, tidak membawa manusia kepada maut. Ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudaraku, apa artinya kehidupan jikalau kehidupan ini ternyata pada akhirnya tidak diselamatkan oleh sebab tidak ada pengaruh firman di dalam kehidupannya. Sebab itu saudara-saudaraku, anak ini diserahkan kepada Tuhan supaya menjadi suatu kehidupan yang dikuasai oleh firman. Benih dosa, benih kutukan Allah yang ada di dalamnya dihapuskan oleh firman Tuhan, ditekan oleh firman Tuhan, bahkan sampai saatnya dosa itu tidak berkuasa lagi. Untuk apa maksudnya? Ayat yang ke-5, dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi tujuannya supaya anak ini berada di dalam satu tubuh yang agung dan mulia. Itulah tubuh Kristus yang sedang dibentuk, yang secara pikiran manusia tidak mengetahui, dan bahkan manusia tidak dapat memikirkan dengan akalnya, sebab hal ini hanya bisa dimengerti lewat iman di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah tujuan penyerahan, saudara-saudaraku, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Perkataan dilahirkan itu artinya untuk menerima suatu sifat tabiat. Kalau manusia itu dilahirkan dari daging, dari manusia biasa, dia bertabiat manusia biasa. Tapi kalau dia dilahirkan dari firman Allah, maka pada akhirnya orang itu akan menjadi manusia yang bertabiatkan tabiat firman. Itulah tabiat Allah
yang disebut menjadi bangsa Allah, bangsa pilihan Allah. Kita sangat membutuhkan kejadian semacam ini, bahwa kita diubahkan oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang benar-benar menjadi milik Tuhan untuk dipermuliakan bersama Dia selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 10 suatu contoh yang sangat nyata bagaimana kalau seorang itu diserahkan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 10 kita melihat seorang yang diserahkan kepada Tuhan. Dia seorang yang sudah dewasa, yang kemudian dia akan menjadi seorang raja. Itulah Raja Saul. Dia mengalami suatu keubahan setelah ia menerima urapan, melakukan penyerahan hidup kepada Tuhan. Kita baca beberapa ayat saja, saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Tapi pada kesempatan ini kita membaca ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain, menjadi manusia baru. Puji Tuhan. Inilah suatu pekerjaan Allah dalam manusia lewat firman-Nya, lewat rohnya yang suci, ingin menjadikan kita bukan manusia daging yang akan binasa, tapi manusia rohani yang akan tinggal kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Semoga firman Allah ini akan benar-benar berada dalam kehidupan anak ini setelah ia nanti akan ditumpangin tangan dan kemudian diserahkan kepada Tuhan. Dia akan menjadi seorang anak yang bertabiatkan tabiat ilahi, tabiat yang baru, tabiat yang dalam pertumbuhan hidupnya, dalam ayat ini katakan menjadi manusia lain. Tidak sama dengan manusia biasa yang akan binasa, tapi manusia baru yang akan hidup dalam kekekalan. Sidang jemaat saya mohon bangkit berdiri. Sidang jemaat saya mohon bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikuti doa dan penyerahan anak ini. Ayah dari anak ini mohon berlutut di hadapan Tuhan. Akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih buat kesempatan ini, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Suatu kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena firman dan roh-Mu yang suci yang Engkau berikan kepada kami, membuka kesempatan kepada kami, bukan hanya percaya kepadamu, tetapi juga mengikut Engkau, bahkan menjadi sama seperti Engkau. Suatu kehidupan yang bahagia, yang tidak dimengerti oleh umat manusia, itulah Engkau berikan kepada kami lewat iman, lewat percaya kami kepadamu. Sekarang Tuhan, anak kecil ini sudah dilahirkan dalam keluarga ini, secara tubuh, secara daging. Ia bertabiatkan tabiat ibu dan ayahnya, yang tentunya di dalamnya banyak dosa dan kekurangan dan kesalahan. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, tetapi suatu wujud, suatu kenyataan bahwa segala sesuatu yang jahat ada dalam kehidupan kami manusia. Firman-Mu melahirkan kami baru oleh urapan roh-Mu yang suci, dan itulah yang akan kami berikan, yang Engkau berikan kepada anak ini lewat penumpangan tangan kami hamba-hamba. Tuhan, kuasai tangan kami untuk kami tumpangkan dalam anak ini. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalamnya kiranya Engkau hidup baru, menjadi manusia baru yang bertabiatkan tabiat Allah. Semoga Engkau tetap menjadi berkat Allah, berkat Tuhan untuk sesama umat manusia, untuk keluarga, untuk ibu dan ayahmu, untuk sidang jemaat, dan untuk masyarakat di mana Engkau berada. Tuhan menyertai Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Demikian kami akan lanjutkan kebaktian kami untuk mendengarkan firman yang menjadi jaminan sehari-hari buat kami. Biarlah Engkau urapi kami semua,
urapi hamba-Mu, kuasai dan taruhlah firman dalam hati, dalam pikiran, di dalam mulut untuk diucapkan, dan kami benar-benar bahagia bersama Dikau. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami, Bapa, kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, silakan duduk kembali. Yang lalu akan tetap hidup dan berkesinambungan di dalam hidup kita sekalian, untuk di hari-hari mendatang menjadi orang yang bisa bertahan dalam segala sesuatu yang menggoda kehidupan umat manusia. Tuhan menyertai kita semua di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. Duduklah dengan tenang, untuk saat yang ada ini akan menjadi saat yang indah bagi kita bersama Tuhan di dalam firman-Nya. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14 itu hanya ada 3 bahagian, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 yang pertama, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang kedua, kemudian yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, merupakan 7 percikan darah untuk penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Kuasa darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Segala dosa bukan hanya jenisnya dosa, tetapi segala sesuatu yang kita sudah lakukan, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, itu berada dalam jangkauan pengaruh kuasa darah Kristus. Dan kalau memang benar demikian, artinya kita percaya kepada korban Kristus ini, maka kuasa darah itu akan menghapuskan dosa masa lalu kita. Dosa yang sekarang kita rasakan, kita pikirkan, kita angan-angan di dalam hati, dan segala sesuatu bahkan yang sudah sempat nanti akan menjadi perbuatan-perbuatan, itu semua akan dihapuskan oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kita akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan ini, agar kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang dipeliharakan oleh Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 kita akan baca kembali dengan sebaik-baiknya. Ayat 1, saya mohon supaya kita jangan bosan membaca ayat ini, sebab dalam pengalaman saya setiap kali kita mengulangi pembacaan firman Allah, maka iman kita semakin diteguhkan, semakin kita mengerti firman Allah. Sebab itu setiap kali pembacaan jangan menjadi bosan lalu berkata, ini saya sudah baca, saya sudah tahu. Pikiran, perasaan semacam itu sangat merugikan kita di dalam iman, dalam kehidupan rohani kita. Tapi yang benar adalah setiap kali kita membaca seperti kita belum pernah membaca sebelumnya. Dan dari situ kita akan melihat, akan tertarik pada pembacaan itu untuk Tuhan memberikan perkara-perkara yang baru. Kalau kita selalu menganggap firman Allah itu baru, kalau kita selalu percaya bahwa firman itu baru, dan kita akan memang menerima perkara-perkara yang baru saat membaca, saat mendengar firman. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan aku melihat sesungguhnya Anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, bukit Sion itu istilah lain dari Yerusalem. Ya, memang bukit Sion itu juga bersama dengan Yerusalem. Bukit Sion itu merupakan nama lain dari penyebutan Yerusalem, yang juga nanti berarti mempelai wanita, kota mempelai. Tetapi karena Yerusalem
Seringkali Yerusalem ini disebut juga mempelai wanita. Dan saudara-saudaraku, Sion ini disebut juga, atau mempelai wanita itu juga disebut Putri Sion. Terdiri dari baik bangsa Israel maupun kita bangsa-bangsa kafir. Segala bangsa dan bahasa nanti akan menjadi satu dalam kesatuan yang disebut mempelai wanita. Puji Tuhan. Jadi di sini suatu tujuan akhir, suatu sasaran terakhir di mana mempelai wanita dan mempelai pria dalam suatu kesatuan. Di sini diwakili oleh 144.000 inti dari mempelai wanita ini. Yang sebenarnya mempelai wanita ini bukan hanya 144.000 orang, tetapi tidak terhitung banyaknya. Ini inti. Tuhan menaruh rencana Allah pada bangsa Israel, pada inti orang pilihan Allah, saudara-saudaraku, kemudian untuk dilengkapi, untuk digenapi dengan segala suku, bangsa, dan bahasa. Pada mula pertama Tuhan merencanakan bangsa Israel inilah yang akan menjadi mempelai wanitanya di dalam Yesaya 54. Tetapi setelah bangsa Israel ini tidak menjadi percaya, bahkan menolak Tuhannya, maka datanglah kesempatan buat kita bangsa kafir untuk menerima tempat di dalam tubuhnya Kristus. Sehingga yang nanti menjadi mempelai wanita itu adalah Israel yang rohani, bukan Israel jasmani, tetapi Israel yang rohani. Jadi gambar mempelai perempuan Kristus, mempelai perempuan Kristus dalam Wahyu 12 ayat 1, kalau dikatakan itu orang Israel, memang itu Israel tapi yang rohani. Artinya ada orang Israel di situ, ada segala suku, bangsa, dan bahasa. Merupakan satu Israel rohani yang hidup dari iman percayanya kepada janji Allah yang pernah diberikannya kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Sekarang merupakan Tuhan Yesus Kristus. Ishak Allah Ishak, Yakub Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, terus mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dosa, mereka tidak bercela. Iya, terima kasih. Jadi 144.000 merupakan inti di mana Tuhan menetapkan rencana Allah. Rencana untuk membentuk mempelai wanitanya. Saudara-saudaraku, dan di sini kita melihat beberapa unsur-unsur yang Tuhan sebutkan bagaimana seorang itu disebut nanti menjadi seorang yang sama seperti perawan. Perkataan perawan mengandung arti suci. Perawan itu mengandung arti suci, mengandung arti murni. Itulah kerinduan Tuhan untuk sidang jemaatnya, dimurnikan, disucikan, dimurnikan oleh kuasa Tuhan. Kita dibasuh dengan darahnya, kita dibasuh dengan darahnya untuk menjadikan kita menjadi putih bersih, mengalami suatu kelahiran baru oleh kuasa firman-Nya. Disebut nanti menjadi murni, menjadi anak-anak perjanjian.
Saudara-saudaraku, memang penyucian ini akan berkelanjutan. Penyucian ini jangan berhenti di tengah perjalanan, tapi penyucian itu harus berkelanjutan sampai pada penyucian yang terakhir. Bobot dari penyucian itu, saudaraku, saya sudah jelaskan dalam kebaktian yang lalu dalam Bible Study. Saudaraku, penyucian mulai dari penyucian dengan darah di tingkat halaman untuk membenarkan kita, kemudian penyucian firman untuk menyucikan dan memurnikan kita, melahirkan kita baru. Penyucian firman ini, saudaraku, sebagaimana kita tadi baca dalam penyerahan anak, itu sesungguhnya bukan hanya menyucikan begitu saja, tetapi seperti ibu yang melahirkan anaknya. Dan begitu anak itu dilahirkan, dia seperti orang yang dia adalah orang yang tadinya tidak pernah berbuat dosa. Demikian tingginya penyucian firman Allah dalam kita, sampai kita ini dipandang oleh Tuhan bahwa tadinya tidak pernah berbuat dosa. Kerinduan kita akan firman, kerinduan kita akan firman, akan mendengar firman Allah, akan membaca firman Allah, akan memberitakan, menyaksikan firman Allah, itu salah satu bukti dari penyucian Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu bukti dari penyucian Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ada kerinduan. Dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, ayat yang kedua dan 3, seperti bayi yang baru lahir merindukan susu yang murni. Itu firman Allah yang memurnikan kita, saudara-saudaraku, untuk menjadi seorang perawan yang suci di hadapan Tuhan. Jadi salah satu bukti kelahiran baru, salah satu bukti kelahiran baru kita, bagaimana rindunya kita akan firman. Itu bukti. Bukti pengampunan dosa adalah kita tidak melakukan dosa itu lagi. Itu bukti pengampunan dosa. Bukti pertama bahwa dosa kita diampuni adalah kita tidak mau melakukan dosa itu lagi. Itu bukti, ya. Itu bukti bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa dan Tuhan ampuni dosa kita. Buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita tidak mau melakukan dosa itu lagi. Itu bukti dosa diampuni. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pengampunan itu dikerjakan oleh lewat pengakuan kita yang menyatakan penyesalan kita akan dosa itu. Kalau orang tidak menyesal akan dosa itu, dia akan berbuat lagi. Dan pengampunannya tidak benar, tidak kuat, tidak kokoh. Dan dosa itu akan berulang-ulang dilakukan kembali. Tapi kalau ada dasar penyesalan, seperti seorang anak bungsu yang terhilang, waktu dia sadar, ia mengaku bagaimana kesucian dan pemeliharaan dalam rumah bapaknya. Dia menyesal, dia kembali kepada Tuhan. Dia menerima pengampunan lewat penyembelihan seekor anak lembu tambun. Dia diampuni oleh Tuhan. Buktinya dia tidak kembali lagi berbuat dosa. Dia tidak kembali lagi berkubang bersama babi-babi yang pernah dia lihat begitu lebih berharga daripada dirinya sendiri. Kalau babi-babi itu masih mendapat makanan, dia sendiri tidak diizinkan untuk makan makanan babi pun. Orang tidak kasih sama dia. Sebab itu saudaraku, pengampunan dosa buktinya kita tidak melakukan lagi dosa itu. Kalau kita melakukan lagi dosa, pengampunan itu tidak nyata di dalam kita, tidak ada kenyataannya. Bukti kelahiran baru, kita merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya, taat dengar-dengaran pada rohnya yang suci.
ukurannya adalah penyembahan kita. Ukuran dari kelahiran baru kita, dari kesucian kita adalah penyembahan. Lebih tinggi kesucian kita, lebih tinggi penyembahan kita. Doa orang-orang suci didengar oleh Tuhan, itu artinya sampai di hadapan hadirat Tuhan. Jadi doa orang-orang suci itu begitu tinggi, sebab yang menjadi ukuran tingginya penyembahan adalah kesucian. Kalau kesucian semakin tinggi, penyembahan semakin tinggi. Sehingga penyembahan itu tidak bisa kita kerjakan dengan hanya secara aturan, secara Taurat, disuruh, diperintahkan. Saudara bisa berdoa semacam itu, tetapi tidak bisa memuncak sampai di hadapan hadirat Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kita di bumi ini sekarang ini mengalami semacam ini. Dan ini saudara-saudaraku tidak mampu hanya dipikirkan oleh akal. Itu harus dilanjutkan ke hati. Dan dengan iman, akal kita bisa menjadi mengerti. Ulangi, dengan iman akal kita menjadi mengerti. Jadi kalau kita hanya baru sampai di dalam pikiran dan belum percaya, jangan berhenti di situ. Coba lanjutkan ke dalam hati, supaya di dalam hati kita percaya, dan lewat iman itu pikiran kita yang tadinya tidak mengerti akan diberi pengertian oleh Tuhan. Dan di saat itu kita benar-benar bisa bertindak sangat bijaksana dengan kemampuan dari Allah. Mari kita akan periksa fatsal ini. Fatsal ini berada pada penyucian terakhir dengan darah. Penyucian dengan darah. 7 percikan darah. 7 percikan darah di muka tabut itu berarti penyucian yang mengena kehidupan gereja Tuhan. Kehidupan gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan ada anggota sidang jemaat dan ada pelayan-pelayan yang disebut imam-imam. Di dalam gereja Tuhan ada perkara ini, ada 2 macam ini. Ada anggota sidang jemaat, tetapi juga ada imam-imam. Tetapi anggota jemaat ini, saudara-saudaraku, kalau ia meningkat dalam penyucian, maka pada akhirnya nanti akan juga menjadi imam-imam. Sehingga di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan surga, tidak ada lagi orang yang tidak imam. Di sana nanti hanya akan ada imam-imam dan raja-raja. Jadi itu nanti yang akan terjadi di dalam kerajaan surga. Di bumi ini gereja Tuhan mempunyai anggota sidang jemaat, ada imam-imam. Tetapi gereja Tuhan ini mengalami peningkatan dalam penyucian sampai saatnya nanti gereja Tuhan itu hanya terdiri dari imam-imam dan raja-raja. Itulah tubuh Kristus, ya. Imam-imam itu artinya melayani Tuhan. Imam-imam itu artinya yang melayani Tuhan. Kesucian yang Tuhan berikan kepada kita punya tujuan. Kalau Tuhan menyucikan kita, tujuannya untuk melayani Tuhan. Kita baca itu, ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-28. Kitab Keluaran pasal yang ke-28. Kitab Keluaran pasal yang ke-28. Saudara perhatikan. Jadi penyucian itu ada tujuannya. Kalau penyucian itu tidak ada tujuannya, tidak mungkin bisa meningkat.
Kalau penyucian tidak ada tujuannya, tidak mungkin bisa meningkat. Dan kalau tidak meningkat, itulah yang nanti akan disebut bintang-bintang yang gugur. Tidak bisa meningkat. Dia akan ke atas tidak bisa, yang bisa hanyalah ke bawah, gugur. Penyuciannya tidak meningkat. Coba kita baca kitab Keluaran pasal 28 ayat yang pertama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya, ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk mengkuduskan dia. Ya, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagi. Iya, dikuduskan untuk menjadi imam. Dikuduskan untuk menjadi imam. Para anggota sidang jemaat yang sudah menjadi imam-imam, dengarkan baik-baik para imam-imam. Sesudah ini nanti akan ada baptisan air. Dan para imam-imam yang tidak lagi lanjut dalam jabatannya, tidak mampu lanjut dalam jabatannya, baik sebagai anggota sangkor maupun sebagai pemain musik, saudara-saudaraku, untuk nanti didaftarkan kembali. Pimpinan sangkor, pimpinan musik, saya minta supaya anggota musik, anggota sangkor, guru-guru sekolah minggu, pimpinan-pimpinan sekolah minggu untuk menata kembali anggota-anggota imam ini. Sebab kita sudah dalam peningkatan untuk ditampilkan bagi imam-imam yang merasa sebagai anggota sangkor umpamanya, sebagai anggota musik, tidak mampu untuk ikut kegiatan pelayanan sesuai dengan tahbisannya, oleh karena mungkin kesibukan, kita bisa mengerti. Oleh karena usia juga bisa mengerti. Oleh karena kesehatan bisa kita mengerti. Saudara-saudara dipersilakan untuk beralih tugas yang lain, umpamanya tim doa atau tugas-tugas yang memungkinkan saudara bisa lakukan. Ya. Saya ulangi, bagi saudara-saudara imam-imam yang oleh karena tugas, oleh karena kesehatan, ini contoh-contoh, ada alasan, banyak alasan. Oleh karena usia tidak memungkinkan lagi mengikuti semacam sangkor ini mereka sangat setiap kali latihan dan sebagainya, kemana-kemana saudara tidak bisa mengikuti dengan baik-baik, saudara bisa beralih tugas kepada perkara yang lain. Hanya saya memang nasihatkan saudara agar jangan meninggalkan pelayanan. Pelayanan ada bermacam-macam, ada tim doa, ada tim besuk, ada apa saja yang saudara bisa lakukan, tidak terikat kelompok semacam sangkor musik dan sebagainya. Jadi bagi saudara-saudara yang masih ingin untuk menjadi anggota sangkor, silakan mendaftar kembali. Tolong nanti dibuatkan formulir untuk segera diisi, ya. Formulir untuk diisi bagi saudara-saudara yang tetap menjadi anggota sangkor, saudara-saudara yang akan tetap menjadi pemain musik, saudara-saudara yang masih tetap menjadi guru sekolah minggu lewat sekolah minggu di mana saudara melayani, supaya semua pelayan-pelayan ini dalam tahbisan yang benar disucikan untuk melayani. Dan kemudian nanti akan ada penataran anggota sangkor baru, kalau perlu juga musik yang baru, ya, guru sekolah minggu yang baru. Jadi saudara-saudaraku, akan ada penataran sesudah baptisan air bagi imam-imam yang baru. Jadi di dalam sidang jemaat ada anggota sidang jemaat yang akan ditingkatkan menjadi imam-imam,
Dan saudara, imam-imam kita sebagai manusia banyak saja halangan. Kesehatan, ada halangan kesibukan, ada halangan berbagai-bagai macam, usia dan sebagainya yang tidak lagi memungkinkan saudara mengikuti aktivitas dari sangkur, aktivitas dari musik dan sebagainya. Saudara bisa memilih pelayanan yang lain, seumpama berdoa di tempat atau menjadi tim doa yang bisa besuk kemana-mana. Ini juga merupakan suatu pelayanan. Hanya saya ingatkan, jangan meninggalkan pelayanan. Ini kesempatan yang indah. Jadi saudara, bukan berarti tidak dipakai, ulangi, bukan berarti tidak dipakai lagi, tetapi oleh karena keadaan saudara tidak bisa lagi mengikuti, sehingga bisa menjadi suatu alat yang lain di dalam tubuh Kristus. Sementara bagi saudara-saudara yang lain yang bisa ikut dalam sangkur, dalam musik, mendapatkan kesempatan untuk berada di tempat saudara. Semoga saudara bisa mengerti ini. Semoga saudara bisa mengerti dan jangan salah paham bahwa seolah-olah saudara dikeluarkan, dipecat atau tidak dipakai oleh Tuhan. Malah saya ulangi, jangan tinggalkan pelayanan. Berdoa itu justru meningkat, sebab doa itu adalah puncak dari pelayanan. Tapi doa yang sungguh-sungguh, bukan doa terpaksa, doa yang sungguh-sungguh. Sebab itu mari saudara-saudara melakukan ini. Di sini kita melihat bahwa seorang yang dikuduskan, itu artinya sidang jemaat yang dikuduskan, itu tujuannya untuk menjadi imam-imam. Jadi ada pengudusan ini. Begitu kita dilahirkan baru kita dikuduskan. Itu sebabnya nanti dalam syarat pertama dalam menjadi anggota sangkur itu percaya, bertobat dan dibaptiskan. Untuk kemudian taat dengar-dengaran. Ini kepenuhan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Taat dan dengar-dengaran. Itu tanda dari Roh Kudus. Untuk seorang imam, taat dan dengar-dengaran. Itu pekerjaan Roh El Kudus di dalam manusia baru. Itu tanda yang sangat penting yang kita bisa alami. Jadi menjadi imam, dikuduskan untuk menjadi imam bagiku. Jadi pengudusan bukan tanpa tujuan. Kalau saudara dikuduskan kemudian tidak ambil kegiatan sedikitnya untuk setia dalam berbakti kepada Tuhan, maka tidak ada arti pengudusan itu. Pengudusan itu akan semakin merosot sampai pada akhirnya saudara tidak bisa meningkat. Dan kalau Tuhan datang di dalam, coba di dalam 1 Tesalonika pasal 4, dalam 1 Tesalonika pasal 4, 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal 4, kita baca ayat 16. Di rumah saudara baca mulai ayat 13. Kita baca ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Ini sangkakala Allah berbunyi, sangkakala yang terakhir. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, orang mati akan bangkit terus. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, jadi berarti di tempat yang tinggi. Dosa itu mengikat manusia pada dunia ini, di dalam dunia ini, sehingga kalau sangkakala berbunyi dia tidak bisa terangkat.
Dia tidak bisa mengalami suatu pengangkatan. Sebab itu kita perlu disucikan. Sebab Tuhan datang akan menjemput mempelainya. Tidak di bumi ini, tetapi di angkasa. Tuhan sendiri akan turun. Ulangi ayat itu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pertemuan ini Allah dari surga turun, kita dari bumi ini naik. Suatu pertemuan. Perkataan naik ini meningkat dalam kehidupan rohani. Dari kebenaran meningkat kepada kesucian. Dari kesucian meningkat pada kesempurnaan. Terjadi pertemuan dengan Tuhan di angkasa. Jadi kita disucikan, saudara-saudaraku. Harus disucikan sebagai anggota sidang jemaat, mengalami penyucian. Dan kalau penyucian itu meningkat, seorang akan terdorong untuk suka dan setia, taat untuk melayani Tuhan. Keluaran 29. Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29. Ini penyucian punya tujuan, ya. Tadi 28 ayat 3, kita disucikan untuk menjadi imam bagi Tuhan. Ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk mengkuduskan mereka. Ya, untuk menguduskan mereka. Terus, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Untuk memegang jabatan imam bagiku. Untuk memegang jabatan imam bagiku. Terus, ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor lembu jantan yang tidak bercela. Iya, terus, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan ini harus meningkat. Pengikutan kita kepada Tuhan jangan berjalan di tempat, harus maju. Jangan langkah tetap di tempat. Sebab kalau langkah tetap di tempat, bahayanya di saat bunyi sangkakala terakhir tidak bisa menyongsong dia di angkasa. Dan inilah nanti orang-orang yang akan ketinggalan, yang nanti akan masuk dalam, akan hidup di tengah-tengah binatang buas. Pasal 13 dari kitab Wahyu itu 12 dan 13 itu orang-orang yang ketinggalan hidup di tengah-tengah binatang buas. Dan saudara-saudaraku, sulit untuk lolos. Sulit untuk lolos. Sebab itu mari kita sekarang langkahkan langkah kita ke depan. Ada banyak pekerjaan. Yang tadi saya sebut sangkor, musik, guru sekolah minggu itu sebahagian dari pekerjaan imam-imam. Masih banyak. Saudara bisa lihat di sekitar saudara banyak pekerjaan yang saudara bisa kerjakan. Itu pekerjaan imam yang penyuciannya nanti akan semakin meningkat, saudara-saudaraku. Dan keberhasilan kita dalam pelayanan, saudara-saudaraku, banyak ditentukan oleh bagaimana kita disucikan oleh Tuhan. Bagaimana kita disucikan oleh Tuhan. Dalam kitab Maleaki, kitab terakhir, kitab Maleaki pasal yang ketiga. Kitab Maleaki pasal yang ketiga. Ini penyucian sidang jemaat di saat Yesus datang. Maleaki pasal 3. Maleaki pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, jadi kalau ia nanti akan datang, siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan di hari kedatangannya? Terus? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Kalau ia menampakkan diri semacam yang di dalam, oh tadi saya lupa bilang, kaum muda, huruf kor kaum muda juga didata kembali. Huruf kaum muda.
huruf kor kaum muda didata kembali yang masih ikut dalam pelayanan huruf kor kaum muda, ya. Itu juga saya lihat banyak keubahan, banyak perubahan, banyak yang sudah tamat, sudah pulang ke negerinya, ada yang entah sibuk sekolahnya, jadi perlu didata kembali, ya, perlu didata kembali. Tolong pimpinan kaum muda dan kantor saya mohon untuk membuatkan formulir untuk dibagikan, segera diisi, dan kemudian kita akan membentuk kembali pelayan-pelayan. Sebab kita sudah semakin dekat dengan Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri di Bukit Sion. Menampakkan diri di Bukit Sion. Dan tentu juga saudara-saudara yang kerja di kantor, full timer di kantor akan didata kembali. Ya, jadi semua pendataan kembali sebab kita mempersiapkan diri. Dikatakan ini siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya. Jadi kita sekarang membaca Yesus akan tampil di atas Bukit Sion. 144.000 orang perawan, suci murni seperti perawan. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak mempersiapkan diri, dan kalau kita hanya ibadah kebiasaan, pelayanan yang tidak setia, nggak mampu nanti. Nanti tidak mampu sebab perkataan siapa dapat tahan akan hari kedatangannya itu menyatakan kesungguhan. Dan tidak bisa kita menyusup, nggak bisa. Tidak bisa menyusup di bawah penyucian papa dan mama. Tidak bisa. Masing-masing harus berdiri sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita berlindung di penyucian saudara kita, perlindungan di anak kita, tidak. Masing-masing harus berada di hadapan Tuhan. Siapa yang dapat tahan hari kedatangannya? Siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Baca selanjutnya. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Iya, seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penyapu, tukang penatu. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini sistem penyucian Tuhan ini juga semakin meningkat. Seperti seorang penatu itu mencuci yang kotor, membasuh yang kotor dengan sabun tukang penatu. Dalam terjemahan lama disebut sabun binara. Saya nggak tahu apa sabun binara itu, belum pernah lihat. Yang ada sekarang ya Wing, sabun apa sama saja itu, tetapi suatu sabun yang punya kekuatan untuk melepaskan noda apapun juga. Itu penyucian yang pertama. Itu penyucian sistem yang pertama. Membasuh jubah kita, membasuh pakaian kita supaya menjadi bersih. Itu nanti akan ditingkatkan oleh Tuhan pada penyucian ayat yang ketiga. Ini penyucian lebih tinggi, menjadi anak Tuhan dibasuh seperti seorang tukang penatu yang membasuh kita. Dalam sidang jemaat kita bagaikan berada di dalam suatu mesin cuci yang diputar. Atau kalau secara apa namanya sekarang, namanya secara manusia sendiri, manual ya, secara manual digosok dengan sabun, digosok dengan sabun. Di sekolah Alkitab saya ajarkan mereka
Baru digosok dengan sabun sudah jerit-jerit. Apa sudah bersih? Oh belum om, di apa lagi? Dikucak. Itu penyucian. Itu banyak kali nggak tahan. Oh buat apa masuk di gereja itu? Kita dibasuh, kita dicuci. Mulai digosok dengan sabun sudah sakit, belum dikucak. Sudah bersih, sudah habis dikucak, sudah selesai. Dispul namanya, ndak tahu, dibilas, bahasa Indonesianya dibilas. Kami di Manado istilahkan dispul, tapi kalau perkataan spul itu sudah keras sekali itu. Dibilas, ya, dibilas. Habis dibilas diapakan? Dijemur, bukan dijemur, belum. Diperas. Untuk apa diperas ini? Supaya lekas kering. Kalau ndak mau diperas, berat mau gerak apa? Coba benang basah ditegakkan Wanda Isa, diperas lekas kering. Habis diperas dijemur. Habis dijemur, wah itu disetrika lagi. Jadi prosesnya ini panjang. Prosesnya panjang untuk menjadi suci ini. Dia akan, tapi di sini dikatakan kalau dia akan datang, kita ini harus mengalami pembasuhan. Tukang binatu ini, tukang penatu, ndak usah tukang penatu lah, tanya aja nanti sama pembantu, bagaimana kamu cuci pakaianku. Ndak usah tukang penatu yang pakai, apalagi pakai macam-macam. Itu penyucian, cukup panjang prosesnya untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi untuk menjadi seorang imam, dari penyucian ini, penyuciannya ditingkatkan lagi untuk menjadi seorang imam. Dalam Keluaran 28:29 itu dengan darah. Di sini ayat 3, baca ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Ya, di sini bukan hanya membersihkan, tetapi memurnikan. Ia akan memurnikan, terus dan mentahirkan perak. Iya, baca terus. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Mentahirkan orang Lewi. Ini suku yang dipakai untuk menjadi imam-imam di antara bangsa Israel. Ini imam-imam di antara sidang jemaat. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Iya, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi penyucian imam lebih tinggi lagi. Tidak cukup dengan air dan sabun, tapi di sini dengan api, dimurnikan. Jadi pelayanan yang murni untuk memuliakan Tuhan. Banyak kali pelayanan kita tidak murni, sebab sesungguhnya kita tidak melayani Tuhan, kita melayani diri kita. Akibatnya ya untuk Tuhan. Hanya itu, lain kali akibatnya yang jelek malah untuk mempermalukan nama Tuhan. Yang sebenarnya kita melayani untuk mendapatkan keuntungan sendiri dalam pelayanan itu, untuk mendapatkan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri. Tapi kelihatan kita seperti melayani Tuhan, padahal bukan melayani Tuhan. Kita sebenarnya mencari sesuatu kepentingan sendiri. Ini tidak murni. Ini harus dimurnikan oleh Tuhan, supaya pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang imam-imam, suatu pelayanan yang murni untuk Tuhan. Bukti tidak murninya pelayanan kita yang gampang saja adalah ngomel, bersungut-sungut dalam pelayanan. Ada kesulitan, ada rintangan, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita menyesal jadi seorang hamba Tuhan, menyesal jadi imam-imam. Ini namanya pelayanan itu bukan untuk Tuhan. Kelihatannya untuk Tuhan, tapi tidak murni untuk Tuhan, untuk
diri sendiri, untuk mencari sesuatu keuntungan diri sendiri, entah rohani, keuntungannya itu entah jasmani. Lebih kotor kalau keuntungan jasmani. Nah, ini yang mau disucikan oleh Tuhan. Itu tidak cukup dengan api, dengan air, dengan air dan sabun tukang penatuh. Tetapi itu dia akan duduk membersihkan orang Lewi. Penyucian orang Lewi itu dengan api, tukang pemurni logam. Saudara-saudara, jadi memang cukup berat jadi imam, dan Tuhan tahu beratnya itu, sehingga imam itu, orang Lewi itu mendapat porsi tersendiri di hadapan Tuhan. Dan nanti saudara-saudaraku, pemurnian ini akan ditingkatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita tidak hanya akan menjadi anggota gereja, tapi Tuhan akan tingkatkan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan nanti di dalam kerajaan surga, imam-imam dan raja-raja ini itulah juga mempelai wanitanya. Jadi sejauh itu tujuan penyucian, untuk menjadi Tuhan, menjadi milik Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dari pertama kita sebagai anggota gereja menjadi pelayan-pelayan dalam rumah Allah, sampai waktunya nanti di dalam kerajaan surga kita dikatakan kita disebut menjadi imam-imam dan raja-raja. Dan itulah yang akan menjadi mempelai wanitanya. Jadi begitu saat Tuhan akan tampil di Bukit Sion, kualitas dari gereja Tuhan sudah menjadi luar biasa. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 dulu saya sudah terangkan, tidak apa saya ulangi untuk membaharui ingatan kita akan hal ini. Wahyu pasal 3 atau pasal 2 lebih dahulu. Wahyu pasal 2 lebih dahulu. Tuhan memeriksa tentang kasih mula-mula, ya. Memeriksa tentang kasih mula-mula ini tentang pertobatan, penyucian pertama kali, tentang percaya, bertobat, lahir baru. Ini kasih mula-mula. Menjadi seorang anak Tuhan dilahirkan untuk mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula, korban Kristus, saudara-saudaraku, yang menyatakan kasih Allah mula-mula dalam kehidupan kita. Sehingga pelayanan kita, pelayanan dengan kasih mula-mula. Pengikutan kita kepada Tuhan, pengikutan dengan kasih mula-mula. Contohnya yang paling gampang adalah bertobat. Menjadi anggota gereja Tuhan yang bertobat itu hidup dalam kasih mula-mula. Bertobat itu wujud dari kasih mula-mula. Suatu penerimaan kita pada kasih mula-mula, wujudnya adalah bertobat. Orang bertobat itulah yang memiliki kasih mula-mula. Beribadah dengan kasih mula-mula, melayani dengan kasih mula-mula. Dan ini saudara-saudaraku, kalau kita memeriksa diri kita, akan kita sendiri mengetahui sebenarnya saya ini banyak dosa-dosa yang saya tidak tinggalkan, tapi saya bisa melayani Tuhan, bahkan bisa berkhotbah, bisa berkhotbah. Orang yang tidak bertobat juga bisa berkhotbah. Banyak orang yang tidak bertobat tapi bisa berkhotbah. Ya, inilah keadaan dari jemaat yang ada di Efesus itu, yang Tuhan periksa lebih dahulu, bahwa kamu meninggalkan kasih mula-mula. Segala pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar yang mereka sudah kerjakan, tetapi setelah Tuhan periksa, tidak berdasarkan korban Kristus, tidak berdasarkan kasih mula-mula. Dan itu memang bisa dilakukan, tetapi tidak akan bisa memuncak. Tidak akan ada hasilnya sampai pada hasil puncaknya di Bukit Sion. Tidak bisa.
Mulai langkah pertama dari sini. Sebab itu mari kita sebagai seorang hamba Tuhan, saya gembala bersama istri dan sidang jemaat, kita semua ditingkatkan menjadi imam-imam. Dalam ibadah kita nyatakan bukti pertobatan. Nyatakan dalam pelayanan kita ada tanda-tanda pertobatan. Ini permulaan. Dan penyucian ini meningkat sampai Wahyu Fatsal yang ketiga. Wahyu Fatsal yang ketiga, jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir. Ayat yang ke 20 dan 21. 20 dan 21, tolong baca. Ini puncak. Ini puncak. Tuhan di sini menyatakan kasih puncaknya. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Iya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, akan makan perjamuan malam bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini perkataan makan sebenarnya kalau diterjemahkan benar ini makan malam, ya. Makan malam. Jadi bukan sarapan. Kalau bahasa Indonesia makan itu sarapan ya makan, makan siang ya makan. Tapi perkataan makan dalam ayat 20 ini makan malam. Ya, makan malam. Makan malam. Ini persekutuan dengan Tuhan. Makan malam. Itu makan dalam perjamuan malam. Memang makan malam ini, saudara-saudaraku, kesempatan untuk berhimpun satu keluarga itu paling memungkinkan. Kalau makan pagi mungkin tidak bisa bersama-sama, sebab ada yang berangkat jam sekian, ada yang berangkat jam sekian. Tidak mungkin makan pagi bersama. Jadi ada yang sarapan jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam 9. Sebab masing-masing punya tugas. Pagi-pagi itu sulit. Kalau makan siang, ada yang nggak pulang, ada yang terlambat pulang. Jadi sulit bersekutu di dalam satu keluarga. Ini saya bicara dalam keluarga. Tapi itu juga dalam sidang jemaat di dalam kerajaan surga. Tidak menggunakan istilah makan siang. Sebab makan siang itu banyak yang tidak bisa hadir. Sebab kami makan di kantor, tidak mungkin saya pulang makan kemudian ke sana lagi, jauhnya 20 km dari rumah. Atau apalagi sekarang ini sudah lebih jauh lagi. Tapi kalau makan malam seharusnya bisa. Makan malam seharusnya bisa berkumpul dalam keluarga. Dan itu indah sekali. Makan malam bersama keluarga. Sedikitnya sekali dalam sehari. Yaitu makan malam. Makan siang mungkin sulit, makan pagi mungkin sulit. Tapi untuk mempersekutukan dalam sidang, dalam rumah tangga, papa, mama, anak-anak, sedikitnya sekali setiap hari, yaitu makan malam bersama. Ini yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan merindukan anak-anaknya suatu waktu makan malam, dan untuk itu dia mengetuk pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Perkataan berdiri di muka pintu dan mengetuk terkandung ada arti dia lama. Dia sudah lama mengetuk itu. Menunggu diketuk kok tidak buka, ketuk lagi. Itu perkataan aku mengetuk pintu, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sabarnya Allah menanti bagaimana kita mau berkumpul di hadirat Tuhan. Kebaktian Paskah baru kita lewati merupakan makan malam bersama Tuhan. Makan Paskah itu, saudara-saudaraku, itu suatu makan malam bersama Tuhan. Dalam kitab Keluaran disebut malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan, itu Paskah. Saudaraku, sebab itu mari kita berada di sini. Dikatakan, aku akan masuk mendapatkan dan makan malam. Ini suatu persekutuan.
makan malam bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, Ya. ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat dari persekutuan ini kita dibawa oleh Tuhan kepada suatu kedudukan yang tinggi, menggunakan istilah tahta, bukan kursi biasa. Tahta itu kedudukan seorang raja. Itu puncak dari penyucian Tuhan, diawali dengan kasih mula-mula, meningkat duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini bersanding, duduk bersama-sama aku ini bersanding. Ini istilah mempelai di atas tahta. Itu artinya dia adalah raja, dan mempelainya juga permaisuri, itu jabatan raja. Jadi dia adalah raja di atas segala raja. Kita adalah juga raja-raja, memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam Wahyu 20 ayat 4 dikatakan kita bersama-sama dengan dia memerintah 1000 tahun lamanya. Ini duduk di atas tahta. Jadi suatu pemuncakan. Penyucian kita harus memuncak, saudara-saudara. Penyucian kita harus memuncak sampai dengan di suatu waktu kita disebut menjadi mempelai wanitanya. Dari sekian berkat yang diturunkan oleh Tuhan kepada 7 sidang jemaat, maka sidang jemaat yang terakhir itulah sidang jemaat di Laodikea. Sidang jemaat dalam suasana berkat, mendapatkan suatu berkat yang paling besar, lebih besar daripada apa yang dia anggap dia sudah miliki, yaitu segala kekayaan dan sebagainya. Saudara-saudaraku, dialah yang diberikan berkat yang terbesar, yaitu duduk bersama dengan dia. Sebetulnya kalau kita periksa berkat-berkat, apa yang lebih daripada, apa yang lebih besar daripada berkat ini? Duduk bersama dengan dia, duduk di atas tahta bersama dengan dia. Itu yang paling besar, lebih besar dari uang, lebih besar dari apapun juga. Ini yang paling besar, saudara-saudaraku. Itu nanti akan tampil di atas bukit Sion. Gereja Tuhan akan tampil di atas bukit Sion, melewati penyucian yang tinggi. Sudah dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, kita lihat penyucian ini begitu tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan supaya jangan kaget. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, terima kasih. Jadi ini penyucian yang akan dialami oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita sungguh-sungguh, saudaraku. Dan sebagaimana pada Bible Study saya sudah sampaikan, penyucian itu harus disertai dengan doa. 1 Petrus 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Jadi sebelum ayat 12 ini, ayat 7, Rasul Paulus sudah ingatkan kita. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya. Apa yang membuat kita tidak tenang?
Banyak hal, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita di bumi ini, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita di bumi ini yang banyak kali membuat kita tidak tenang, dan celakanya malah tidak bisa berdoa. Seharusnya saudara-saudaraku, doa itu menyingkirkan segala sesuatu yang mengacaukan kita. Tapi kita melihat di sini bagaimana setan mengerjakan hidup manusia ini. Kita mau ikut Tuhan kemanapun ia pergi. Kita ikut Tuhan kemanapun ia pergi, supaya apabila segala kekacauan itu nanti datang menggoda kita, mengacaukan kehidupan kita, Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita, yang ada di dalam perahu rumah tangga kita, bahtera keluarga rumah tangga kita, di dalam perusahaan kita, dia akan bangun dan akan menengking laut dan angin ribut yang membuat guncangnya kehidupan kita. Kita menjadi tenang untuk masuk dalam penyucian yang lebih dalam lagi sampai menjadi sempurna. Dalam Wahyu pasal 14 tadi kita mendengar, mereka ini adalah 144.000 orang, ini adalah orang yang mengikut Tuhan kemanapun ia pergi. Mengikut Tuhan kemanapun ia pergi. Mari, di dalam Injil Matius kita mendengar di sana seorang yang merindukan kemanapun Tuhan pergi, tapi Tuhan malah mengajar dia untuk bagaimana ikut Tuhan ini. Inilah yang akan saya sampaikan untuk makanan kita pada hari Minggu ini, saudara-saudara. Pada minggu ini, Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, hal mengikut Yesus. Rasanya ini perlu kita simak, kita selami sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengikut Yesus. Ayat 19. Ayat 19, mulai ayat 19 kita baca. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, istilah ini diulangi di dalam Wahyu 14. Jadi orang semacam ini sesungguhnya Tuhan sangat merindukan bahwa ada orang, bahwa masih ada orang di tengah-tengah sibuknya dunia ini, di tengah-tengah dunia ini memikirkan dirinya sendiri, di tengah-tengah buasnya binatang di atas bumi ini, masih ada orang yang mau ikut kemana saja engkau pergi. Saudara-saudaraku, yang mau berdoa, Tuhan mau berdoa, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Mari, doa ini memang indah sekali. Dan rasanya kalau kita berdoa pagi hari ini, mari kita berdoa supaya kemana saja Tuhan pergi, kita mau pergi. Kita keholan semua, kita keholan ini. Tetapi Tuhan mau periksa keholan dan keholan itu apa tujuannya. Mengikut Tuhan atau mengikut daging. Ini yang Tuhan mau periksa. Ini yang Tuhan mau periksa. Kemana saja kita bisa pergi. Kalau kita berdoa demikian Tuhan, tetapi Tuhan mau periksa. Oke, engkau mau ikut kemana saja aku pergi, sampai nanti ke Bukit Sion. Tapi Tuhan periksa sekarang. Mari kita lihat dalam pemeriksaan Tuhan. Tuhan menemukan hal-hal yang membuat kita tidak bisa ikut Tuhan. Kita tidak bisa ikut Tuhan. Jadi memang kalau sampai bisa ikut Tuhan kemana saja, saudaraku, bukan berarti wah yang tidak keholan tidak sampai di Bukit Sion. Tidak, ini contoh saja, ya. Jangan terlalu dipersempit, ya.
Mari kita mau periksa mengapa tidak bisa ikut Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-20. Ini Tuhan periksa pertama di sini. Tuhan periksa pertama. Ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Iya. Kepada orang pandai ini, kepada orang ahli ini, ahli Taurat, kepada orang ahli ini, kepandaian itu tempatnya di mana, saudaraku? Dalam tubuh manusia, kepandaian itu di mana? Di kepala, otak. Jadi kepada orang pandai ini Tuhan tunjukkan kepala. Tuhan bicara tentang kepala. Tuhan bicara tentang kepala. Tuhan tunjukkan kepala. Dan ini yang menjadi rintangan. Saya singkatkan saja, ini logika manusia. Ini rintangan pertama mengikut Tuhan. Logika, cara berpikirnya daging. Ini rintangan pertama. Logika manusia. Pikiran daging. Ini ditulis secara lengkap. Pikiran bukan cuma pikiran, tapi pikiran daging. Itu yang pertama. Tapi dalam praktik sehari-hari kita lihat saja, saudaraku. Dalam 1 Korintus pasal 1 Rasul Paulus mengatakan banyak orang pandai. Banyak orang pandai, tapi kok tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kepandaiannya itu menjadi rintangan. Jangankan melayani Tuhan, mau terima saja, kepandaian ini, kepala ini sudah menjadi rintangan. Tidak bisa ikut Tuhan sebab kepandaiannya, logikanya. Di negara-negara maju, saudara-saudaraku, banyak orang tinggalkan Tuhan karena apa? Karena logika. Kita berbahagia, saudara-saudaraku, bukan saya katakan kita bodoh, tetapi Tuhan mengatasi itu buat kita sehingga kita toh bisa menjadi percaya Tuhan. Masih saja di sini ada orang pandai percaya Tuhan. Sebetulnya kepandaian itu sudah menjadi rintangan, banyak rintangan. Logikanya manusia di negara-negara maju, negara industri, saudara-saudaraku, orang herannya lebih percaya dukun daripada percaya Tuhan. Jadi dalam ayat lain katakan kepandaiannya sudah memperbodoh dia, sampai dia punya pikiran itu menjadi pikiran yang sia-sia. Dalam Roma pasal 1 disebut pikiran sia-sia. Sebab sehingga yang berkembang lewat pikiran sia-sia, saudara-saudaraku, adalah dosa yang memuncak. Dosa pemuncakan, dosa seks. Itu dari pikiran sia-sia. Dari dosa seks ini memuncak. Memuncaknya mulai dari mana? Dari pikiran sia-sia. Ini rintangan pertama untuk ikut kepada Tuhan. Coba baca ayat 21 lebih dahulu. Ayat 20 tadi. Sudah baca itu? Belum. Ya, 20. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini dua macam binatang ini punya arti. Serigala itu binatang buas, bicara dari buasnya daging ini, buasnya dari pikiran daging, buasnya dari pikiran daging. Burung kotornya dari pikiran daging. Jadi dua macam ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 Tuhan bayangkan seperti babi dan anjing.
Babi itu bicara najisnya daging, anjing itu bicara tentang buasnya, ganasnya daging. Di sini serigala itu binatang buas, burung ini, sarang burung ini bicara tentang kotornya. Saudara-saudara, begitu dahsyatnya. Dalam Roma pasal yang ke-8, kita lihat. Roma pasal yang ke-8, kita lihat pikiran daging ini. Tidak mungkin sampai di Bukit Sion, sebab dia sudah dicegat. Dia sudah dicegat oleh maut. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, orang yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Iya, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ini halangan pertama. Ini halangan pertama. Sebab kita ikut daging, pikiran daging itu yang jadi bukan Kristus sebagai kepala, tetapi pikiran daging itu yang memimpin kehidupan manusia ini. Tidak mungkin sampai kepada Allah, tidak mungkin sampai ke Bukit Sion. Sebab siapa yang berpikir hidup menurut daging, ia memikirkan hal-hal daging, dan keinginan daging adalah maut. Dia menjadi seteru Allah. Dia bukan pengikut Tuhan, dia menjadi seteru Allah. Sebab itu, saudaraku, penyerahan hidup. Tadi saya undang saudara-saudara yang masih ada di luar, ayo masuk dengarkan firman tentang penyerahan. Sebab itu bukan hanya penyerahan anak, penyerahan hidup kita penting. Firman penyerahan ini supaya kita dilahirkan menjadi baru seperti anak yang baru lahir, merindukan firman untuk berpikir pikiran firman Allah, berperasaan dari Allah dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku, ini kerinduan Tuhan bagi kita sekalian, supaya kita tidak menjadi seteru Allah. Jadi pemikiran daging ini, saudara-saudaraku, membuat kita bukan menjadi pengikut Tuhan, apalagi menjadi imam, apalagi menjadi mempelainya. Tidak mungkin. Kita akan menjadi seterunya Tuhan. Sebab itu, sebelum kita lanjut dalam mengikut Tuhan, kemana saja ia pergi, dia mulai bicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dalam mengikut Tuhan. Nah, termasuk contoh kita ke negeri Belanda, kita kemana apa, kita mau melayani Tuhan sepenuh hati atau separuh hati. Itu dari pemikiran kita, dari cara kita merencanakan. Tuhan sudah lihat pikiran kita sepenuhnya atau separuh hati. Kalau kita sepenuhnya ikut Tuhan, Dia adalah kepala, Dia menyertai kita. Tapi kalau separuh hati, memang sulit, akan sulit. Sebab itu mari kita mau mengikut Tuhan kemana saja ia pergi. Di sini mengandung arti pelayanan, mengandung arti sepenuh hati. Tidak mungkin kita mengikut Tuhan kemana saja ia pergi kalau kita ikut separuh hati, saudara-saudaraku. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan kalau kita sedang meluku, sedang membajak, lalu menoleh ke belakang. Tidak mungkin kita berkenan. Seorang tentara
Seorang prajurit yang dikomando untuk masuk tidak mungkin berkenan kepada Tuhannya kalau ia memikirkan apa-apa yang di belakangnya. Tidak mungkin berkenan. Jadi kita mengikut Tuhan, tapi akhirnya nanti, ini sangat berat untuk saya mengatakan, tapi pada akhirnya ketinggalan waktu tampil di Bukit Sion. Jadi ikut Tuhan, saudaraku. Saya mengatakan ini tidak untuk mengelus daging, tidak. Tetapi supaya pengikutan kita itu benar di hadapan Tuhan. Agar segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita korbankan tidak sia-sia. Tetapi setelah Tuhan peringatkan kepada orang-orang ahli Taurat ini, saudara-saudaraku. Sebab Tuhan tahu betapa besar pengorbanan seorang ahli Taurat. Kalau sampai menjadi pengikut Tuhan, itu pengorbanan besar, bukan pengorbanan kecil. Saya kasih contoh, kita ke Nederland, itu saudaraku biayanya besar sekali, mengerikan. Kalau kita sesuaikan dengan kurs kita sekarang ini, mengerikan. Tanya penginapan sekian, waduh, hitung-hitung semalam 1 juta rupiah. Apa saya bisa tidur? Kalau mikir-mikirkan tuh, saya punya bantal ini harganya 1 juta rupiah. Lebih baik saya ingat bantal saya di rumah 25 sen. Toh bisa mimpi, bisa tidur. Kalau kita berpikiran daging, sudah buyar, tidak bisa. Besar korbannya. Itu yang Tuhan lihat kepada ahli Taurat ini. Keahliannya itu suatu harga yang mahal. Coba saudara-saudara di sini yang sarjana, coba hitung-hitung berapa biaya sudah saudara keluarkan untuk dapat ijazah S1, apalagi kalau sudah S2, apalagi kalau sudah S3, apalagi kalau sudah banyak latihan-latihan sana sini. Coba baru biaya pendidikan sudah berapa banyak. Korban besar, suatu korban yang besar, tidak kecil, suatu korban besar. Dia harus meninggalkan logikanya, meninggalkan kedudukannya, menanggalkan gengsi dan di antara teman-temannya. Wah, kamu sudah mengikut Tuhan, diolok sama teman-temannya. Dia tadinya seorang Farisi, dia tadinya seorang ahli Taurat. Meninggalkan itu untuk ikut Tuhan. Korban perasaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Berapa besar korban itu. Tapi kalau mau ikut, ya ini. Bagaimana engkau bisa menempatkan Kristus di atas kehidupanmu sebagai kepala. Itu yang terutama. Mengikut Tuhan sampai bisa menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai pemikir di dalam kehidupan kita. Dan itu pikiran yang tidak bisa dimengerti manusia. Dan kalau tidak, coba kita baca dalam Roma pasal 1. Dalam Roma pasal 1. Ini mengerikan, saudara-saudara. Roma pasal 1. Dalam surat Roma pasal 1. Ayat yang ke-21. Saudara baca di rumah ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32 ya, 18 sampai 32. Tapi untuk menyingkat waktu kita baca ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya, jadi di sini dibicarakan tentang orang-orang semacam ini. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Iya, jadi separuh hati. Jadi mengikut Tuhan separuh hati, mengenal Allah tapi tidak bisa mengikut Tuhan sepenuh hati. Banyak orang semacam ini. Dengarkan, kalau separuh hati itu apa artinya separuh hati ini? Dengarkan. Sebaliknya, ya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Ya, kepala, pikiran mereka menjadi sia-sia. Apa yang dipikir-pikir oleh daging ini, apa yang diinginkan oleh daging ini,
apa yang direncanakan oleh daging ini untuk kepentingan daging menjadi sia-sia. Ini daging. Jadi baiklah kalau itu kan sungguh-sungguh. Sebab pikiran daging, pikiran mereka menjadi sia-sia. Terus dan hati mereka yang bodoh hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Terima kasih. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang pandai ini. Tapi kalau dikatakan hatinya bodoh, saudaraku, pikirannya sia-sia. Oh, itu gawat. Ahli Taurat yang mau mengikut Tuhan, dia menerima terang dari Allah. Pikirannya tidak menjadi sia-sia, tapi pikirannya suatu pikiran yang diilhami oleh Tuhan dengan perkara-perkara kehidupan. Menjadi orang yang berpikir secara rohani, dia mendapatkan kehidupan. Dalam 1 Korintus tadi, Roma pasal 8 tadi dikatakan mereka akan hidup damai sejahtera. Ini yang dipikirkan oleh pikiran yang mengikut Tuhan ini. Tapi kalau menentang Tuhan ini, pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka menjadi bodoh. Kalau pikiran bodoh sudah gawat, tetapi hati yang bodoh lebih gawat. Hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Biar bodoh asal jangan gelap lah. Ini sudah bodoh gelap lagi. Mengerikan. Coba sudah lihat mereka dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 24, mereka akan sampai kepada puncaknya dosa, yaitu kejahatan seks. Ini berkembang di antara manusia pandai sekarang ini, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Coba ayat yang ke-24, ini akibat pikiran yang sia-sia, hati yang bodoh dan gelap. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sebab pikirannya sudah tidak benar. Mereka diserahkan, perkataan diserahkan artinya saudaraku seperti disuruh aja, seperti ayo lakukan itu. Mereka diserahkan kepada keinginan hati. Perkataan diserahkan itu tidak ada kemampuan untuk menolak, sebab sesuai dengan selera. Dalam pepatah bahasa Indonesia mengatakan seperti orang ngantuk dikasihkan bantal, disuruh. Di bahasa Jawanya apa? Diloyoh, diluluh, ya, diluluh, ya, diluluh. Nah, diluluh. Saya kira mengerti, diluluh. Memang wah ya ini dikasihkan seake-ake nih. Diluluh. Orang ingin itu diluluh. Ayo kamu mau itu, ayo sapuas-puas. Begitu, diluluh. Betul perkataan. Betul. Ya, coba sebut yang benar. Diluluh. Nah, itu diluluh. Itu begitu. Diserahkan kepada keinginan. Ini diluluh. Diserahkan kepada ayat 24, ulangi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Ya, diluluh dengan kecemaran. Diluluh dengan kecemaran. Dilarang-larang nggak bisa didorong sekali. Ayo kamu buatlah cuma. Sudah dibilang jangan, masih mau. Ayo kalau begitu. Diluluh. Diluluh. Coba diterjemahkan bahasa Jawa aja. Bisa? Nggak bisa. Iya. Jadi diluluh. Allah meluluh mereka dengan keinginan hati mereka akan kecemaran. Begitu? Iya. Iya. Beruyangan. Mereka meluluh. Allah meluluh mereka. Coba menyerahkan. Allah meluluh mereka dengan kecemaran. Iya. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Iya. Jadi ini bahaya ini kalau sudah begini. Sudah bahaya kalau sudah begini. Saya lebih baik masih dikontrol oleh Tuhan. Jangan itu, jangan.
Tapi kalau Tuhan bilang hati-hati, tidak peduli. Tuhan lebih keras, jangan, tetap melawan. Nanti satu kali Tuhan, ayo kamu buat aja di situ. Dengar luluhnya Tuhan bagaimana. Ayat 25. Ini sudah diluluh. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya, ayat 26 menyerahkan itu meluluh. Ya. 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 Karena itu Allah meluluh mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Diserahkan kepada hawa nafsu. Tadinya dibilang jangan berzina, mau berzina. Sekarang diluluh aja. Berzina sudah tidak puas, diluluh oleh Tuhan. Terus, sebab istri-istri mereka menggantikan persekutuan yang wajar dengan yang tidak wajar. ya, ini lesbian. Ini orang diluluh, tidak puas dengan persundalan biasa, diluluh. Ayo, wanita dengan wanita, lesbian. Terus saya gunakan istilah ini, saya mohon pengertian saudara-saudara. Saya tidak mau bicara kotor, tapi Alkitab juga bicara ini supaya kita mengerti. Baca terus. Demikian juga suami-suami meninggalkan persekutuan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Iya, ini kehausan daging ini. Daging itu menjadi buas. Kalau daging tidak buas, tidak akan berbuat begini. Suatu penyimpangan seks yang luar biasa. Kalau tidak buas, tidak akan terjadi demikian. Tidak akan terjadi suatu perkosaan yang ditimbulkan, diikuti dengan pembunuhan. Ini karena buasnya hawa nafsu daging. Dan banyak dalam koran-koran saudara bisa lihat, saudara, apa yang dilakukan sehubungan dengan dosa. Puncak dosa inilah seks. Kalau tidak buas, tidak akan sampai berbuat begitu. Jadi jangan tanya kenapa bisa terjadi. Sebab serigala sudah menempati hati yang gelap. Serigala sudah membuat lubang di dalam hati yang keras itu. Burung sudah membuat sarangnya di hati yang kotor itu. Sehingga inilah yang terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Orang semacam ini tidak bisa mengikut Yesus kemanapun Tuhan pergi. Mengapa? Dimulai dari pikiran yang sia-sia dan hati yang bodoh serta gelap, tidak bisa ditembusi oleh sinar. Sebab dia sudah tutup dengan kekerasan hati, dan di dalamnya terpelihara dosa yang begitu hebat, begitu dahsyat. Sebab itu saudaraku, Tuhan bicara tentang mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Tuhan mulai tunjukkan ini yang pertama. Pikiran kita ini harus disinari oleh firman Allah. Hati kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi dalam penyerahan anak saya undang semua, ayo masuk dengar. Sebab penyerahan ini bukan suatu peraturan, tapi penyerahan ini suatu kebutuhan hidup kita. Orang yang tahu menyerah kepada Tuhan, saudara akan lihat, kita akan lihat dan mengalami nanti bahwa buah penyerahan ini kita berada bersama Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi penyucian semakin meningkat supaya kita menjadi milik Tuhan. Sebab kalau kita lihat di sini, dosa ini akan begitu hebat. Coba ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini karena kekerasan hati. Mereka merasa tidak perlu berbakti, tidak perlu melayani Tuhan. Yang perlu adalah kepentingan-kepentingan daging ini. Merasa tidak perlu. Kita merasa melayani Tuhan itu tidak perlu. Yang lebih perlu adalah kesibukan daging kita. Yang lebih perlu adalah kepentingan diri kita. Itu lebih perlu. Sampai merasa tidak perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Tadi pikiran ini sia-sia. Pikiran sia-sia jika ditingkatkan akan menjadi pikiran yang terkutuk, dan tidak ada apa-apa yang bisa menghapus kutukan itu kecuali kemurahan Allah.
pikiran yang sia-sia menjadi pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Iya, apa yang tidak pantas itu? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, iya, pembunuhan, terus, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, iya, pembenci Allah. Membenci Allah, ini puncak. Membenci Allah, apalagi? Kurang ajar, iya, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, habislah orang kalau semacam ini. Habis, kalau sudah semacam ini habis. Untuk apa hidup di bumi kalau diserahkan ke dalam keadaan semacam ini? Untuk apa kita hidup di bumi ini kalau hidup semacam disebutkan di tengah-tengah segala sesuatu dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Untuk apa hidup di bumi? Tapi kita lihat saudaraku bahwa orang semacam ini apa yang akan terjadi? 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Patut dihukum mati. Saudaraku, di hukuman dunia ini ada, saudaraku, menghukum orang-orang dihukum mati. Patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri. Mereka bukan hanya melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Perkataan setuju bukan cuma iya, tetapi mengajak orang lain juga melakukan itu. Lihat kejahatan ini luar biasa. Bagaimana kita berpikir sekarang dalam mengikut Tuhan? Kita mengikut Tuhan, di mana kita letakkan Kristus untuk berpikir dan berperasaan untuk kita? Apakah kita menyingkirkan Kristus dan kita berpikir menurut pikiran kita sendiri, berperasaan menurut perasaan kita sendiri untuk kalah? Padahal dalam Filipi pasal 2, kalau Kristus berpikir untuk kita, kalau Kristus berperasaan untuk kita, kita akan menjadi pemenang atas segala binatang buas, baik yang ada di udara, baik yang ada di bumi, baik yang ada di laut, bahkan untuk mengangkat kita menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini. Ini rintangan pertama, saudara. Masih ada rintangan yang berikutnya, lebih dasar. Tapi kita mau meneguhkan pengikutan kita kepada Tuhan. Berpikirlah seperti Allah berpikir dalam firman-Nya. Kalau ada dorongan, kalau ada sedikit aja Tuhan mengetuk pintu, sedikit. Jangan tunggu sampai berlarut dalam Kidung Agung itu Tuhan mengetuk pintu, tapi kita malah beralasan, aku sudah mencuci kakiku, masa aku bangun lagi? Aku sudah ganti bajuku, masa aku akan? Baru bangun Tuhan sudah pergi. Baru mau ikut Tuhan, tapi Tuhan sudah berjalan duluan. Ia ditemukan oleh peronda-peronda kampung dan dia dipukuli, ia ditelanjangi. Itulah nasibnya orang yang menerima ketukan hati Tuhan di hatinya, ketukan tangan Tuhan di hatinya, tapi mengeraskan hati. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Saat ini, saudara-saudara yang sudah berada di ladang Allah, jangan mundur ke belakang, saudara. Waktu Tuhan datang, orang di Yudea jangan kembali. Orang yang ada di soto rumah jangan turun ke bawah, karena ingat bajunya dan sebagainya. Orang yang ada di ladang jangan pulang, tetap di ladang. Tadi saya katakan memang akan ada pembaharuan. Tetapi sekali lagi saya tidak ingin seorang anggota sangkor, seorang anggota musik, seorang grup kor kaum muda harus tersisih, tidak. Saudara bisa mengalihkan semacam grup kor. Ya, saya perlu kasih tahu aja, grup kor kaum muda yang sudah menikah, tolong melapor ke pimpinan sangkor. Pamit dari pimpinan kaum muda, melapor ke pimpinan sangkor. Saudara tidak lagi di grup kor kaum muda, tetapi meningkat ke sangkor, kecuali pimpinan Bapak Lianto. Itu tetap bersama istrinya, ya, tetap pimpinan kaum muda. Kecuali ya, kecuali saudara mau ganti saudara Lianto, ya lain soal. Tapi rasanya sampai hari ini Tuhan belum ganti saudara Lianto, masih saudara Lianto pimpin kaum muda. Saya tidak menyuruh saudara untuk keluar dari ladang, tidak. Beralih tugas bisa,
selesaikan masalahnya supaya kita tertib dalam pelayanan ini. Pikiran kita jangan menjadi pikiran sia-sia. Hati jangan menjadi hati yang gelap. Sebab hati yang gelap nanti arahnya, hati yang gelap arahnya menyembah mamon, menyembah patung antikris untuk dimeteraikan menjadi milik antikris. Matius pasal 6 ini bagian-bagian terakhir. Matius 6 saya tunjukkan. Jadi kalau hati itu menjadi gelap, arahnya kemana? Kalau hati itu menjadi gelap, arahnya kemana? Matius 6. Matius pasal 6. Ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Perkataan matamu jahat ini hati yang gelap. Terus? Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, jadi jikalau terang yang dalam gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon. Tidak bisa bertuankan dua. Sebab itu mari kita sungguh-sungguhkan hati kita, saudaraku, kepada Tuhan. Mengikut Tuhan sampai ke Bukit Sion untuk mempunyai suatu nyanyian yang merdu, yang tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Jadi kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan diri, memuja Tuhan. Jangan kita terlambat memuji Tuhan. Jangan terlambat memuja Tuhan. Sebab kalau kita terlambat dalam memuja Tuhan, saudara anggota sangkor musik, grup kor, saudara punya tugas memuja Tuhan. Hanya orang yang bodoh nanti bahwa sesudah memuja Tuhan, saudara menjadi pemuja-pemuja kepada mamon. Itu hanya orang terlalu bodoh dan hatinya sudah terlalu gelap. Kita sudah berada pada pemujaan kepada Tuhan. Jangan malah menyimpang memuja kepada setan, mamon dan sebagainya. Kita bangkit berdiri. Nyanyian rohani nomor 275. Kita bangkit berdiri, kita menyembah Allah. 275. Engkau Yesus permata hatiku. Suatu pujaan, bukan nyanyian tapi pujaan kepada Tuhan. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kalau kita melakukan dalam pemujaan, maka segala sesuatu yang terindah di dalam hati ini yang bukan Yesus akan disingkirkan.